Jadi jin sihir sama jin sifat itu beda, Ustaz. Jadi jin sifat itu relatif kesannya itu ada setannya di situ. Jadi kalau jin bumi itu biasanya kayak manusia biasa, tapi jin sifat itu ada setannya. Amarah itu ada setan, karena memang di situ marah itu Allah nggak suka, dan itu sifatnya setan. Tapi gimana? Marah itu ada setannya, ada sifat setannya di situ. Nah, inilah yang susah, kekakuan. Ya, mau kemana? Oh siap, hati-hati ya. Jadi sifat-sifat setan inilah yang saya sering alami, itu agak sulit bagi orang-orang yang cenderung emosionalnya tinggi, kuat, kemudian gampang tersinggung. Itu juga setan sebenarnya. Kenapa gampang tersinggung itu sifatnya setan? Allah itu sudah memberitahu bahwa hidup ini ujian, tapi orang kesinggung itu nggak mau tahu kalau hidup ini ujian, maunya itu hidup ini maunya saya, kan gitu. Nah itulah setannya itu di situ. Jadi orang gampang tersinggung itu memang setannya banyak. Cuma siapapun, mau orang biasa kayak mau ustadz kayak siapapun berdakwah, sama itu sifat setan. Dan dia punya. Dan orang yang seperti itu pasti masuk neraka dulu. Orang nggak pernah tahu bahwa makanya kenapa Rasulullah itu dilahirkan di bumi ini, ada fungsinya, yaitu menyempurnakan akhlak. Nah akhlak inilah yang memang harus kita bentuk, bukan hanya cuma memuji Allah, bukan cuma kalau kita itu hanya senang dengan sifatnya Rasul seperti itu, senang boleh, tapi kita harus contoh sebenarnya. Kan itu kuncinya, mencontoh. Dan sudah diceritakan dalam Quran, itu contoh yang baik itu siapa? Nah, kita kan jarang sekali contoh. Dan sifat Rasul salah satunya ya pandai menahan marah, mudah memaafkan, tidak gampang begitu. Yang sering saya amati dari orang-orang yang emosionalnya kuat, itu kecenderungan sihir itu keluarnya sedikit atau belum mau keluar. Ya, itu saya paham ya seperti itu. Karena apa? Karena terkunci. Nah, yang mengunci sifat ini adalah dari orangnya itu sendiri. Ya, makanya kalau dia tadi sebenarnya pada saat itu cerita yang tidak sakit hanya rambut sama gigi, itu sebenarnya adalah kejengkelan, ya kejengkelan dia. Dan itu yang disampaikan ke kita itu bahwa seluruh tubuh saya itu sakit gitu. Jadi belum mau memahami. Ngerti memang itu kan sihir, ngerti, tetapi harus ada difahami lagi adalah proses sihir itu masuk. Proses inilah sebenarnya ada proses dari Allah, yaitu kalau sihir itu masuk berarti ada salah dan dosa dari orang yang terkena sihir. Makanya sihir ini diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk. Nah pada waktu sihir ini masuk, sihir ini juga mengikuti aja sifatnya orang ini. Ya. Jadi kalau sifatnya buruk semakin nyaman dia, gitu, semakin senang dia. Kalau dia itu sholatnya bagus, tidak ngeluh, tidak ini gitu. Itu mental juga sihirnya. Sihir itu susah mau masuk, itu susah karena dia sudah punya tameng. Karena dia punya tameng dari akhlak ibadahnya seperti itu. Jadi nggak cuma hanya ilmu agama, enggak ibadah. Nah, amal solehnya, akhlaknya itu. Nah inilah yang orang itu tidak pernah difahamkan. Jadi menyelesaikan sihir itu sebenarnya nggak hanya cuma dibacain, kasih tahu bahwa dalil untuk memberikan kesembuhan tentang sakit itu ada dalilnya. Kalau Allah menceritakan bahwa asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum, apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah berarti kalau ada sihir masuk, berarti itu salah satunya dari ulah tangan dia sendiri, akhlaknya lah, ya ada kesalahan. Nah kalau ada kesalahan awal sebelum kita itu mendoakan atau ngapain, iya didoakan agar diampuni gitu maksudnya. Nah bukan ditabrakan, nggak bisa. Nggak bisa. Polanya tuh mungkin nggak, misalkan nih ada sihir masuk, sihir itu relatif kecil sebetulnya, tapi karena sifat orang itu yang bisa dikatakan ya kacau lah gitu, bisa nggak sihir itu jadi lebih besar ketika masuk ke tubuh orang itu? Ya kolaborasi, akhirnya jadi kolaborasi, saling mendukung gitu. Saling mendukung.
Sebenarnya itu gitu loh. Jadi saling mendukung karena sihirnya sama sifatnya sama. Semakin membesar berarti Ustaz. Bukan semakin membesar. Iya, yang sifatnya itu ngikutin. Iya, ngikutin ada gejala. Jadi semakin kuat. Semakin kalau dilihat semakin kuat. Kalau saya sih, makanya. Jadi presisi gitu di tubuh tuh ya. Ya pas sekali. Karena sifat itu kan menyatu dengan tubuh. Iya, betul. Marah itu kan nyatu dengan ini sebenarnya. Marah itu kan nyatu dengan. Masa ada marah gini? Jangan gitu dong, kurang ajar. Kan nggak mungkin. Pasti. Ini gerak semua. Otak ikut gerak. Jadi pasti ada begitu. Ketakuan juga enggak. Anu begitu. Iya. Kemudian tersinggung sama seperti semuanya ngikutin semua organ. Jadi kalau memang wah sihirnya ini mirip ya sudah nempel dan seneng sihirnya itu. Jadi kalau dia bilang saya nggak bisa diobatin, secara sihirnya ngerti emang nggak bisa. Dia sendiri juga nggak tahu kenapa dia itu nggak bisa diobatin, itu nggak ngerti sih. Jarang bos aja. Kalau sihir tuh maksudnya orang kesurupan tuh jarang. Pokoknya kemana, maksudnya dalam beberapa kali syuting sama Kolbur tuh jarang gitu yang ngomong bahwa diobatin kemana pun nggak akan sembuh. Berarti ini yakin banget bahwa sifatnya yang sesuai dengan sihir yang dikirim gitu barangkali gitu. Kalau itu si Jina nggak tahu. Tetap nggak tahu ya? Tetap nggak tahu. Wong Jin aja yang nggak bisa keluar aja ditanya, kenapa kamu nggak bisa keluar? Nggak tahu juga dia. Tapi dia tahu nggak bisa keluar. Gitu. Kenapa nggak bisa keluar? Nggak ngerti dia. Kenapa? Gitu. Karena kemarin ada pasien saya, dia ngomong sama suaminya, saya mau keluar. Tapi nanti balik lagi, kan suaminya dia nipu, bukan nipu. Dia itu nggak bisa keluar. Jin nggak bisa keluar ini karena memang dia punya sifatnya emosional, sifat ini baru suaminya ngeh. Oh ya emang begitu istri saya. Jadi dia nggak bisa. Walaupun ibunya itu sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, puasanya bagus, tapi masih ada sifat itu. Dia belum mohon ampun dengan tulus pada Allah Ta'ala. Jinnya itu nggak bisa keluar. Dia ngomong saya mau keluar, nggak bisa. Gitu. Waktu saya tanyain, ya, akhirnya yang ngomong dia sama saya bisa keluar. Mau saya keluarin? Mau katanya. Dan ya, itu kan lucu deh. Jadi jinnya sendiri sudah nggak cocok dengan sifatnya si ibu itu. Dia memang sudah nggak cocok karena ibu itu baik, kan gitu. Jadi dia mau keluar cuma nggak bisa, ada satu sifat yaitu emosi aja. Nah kalau ibu tadi kan nggak cuma emosi, ada kekakuan. Ada gampang tersinggung. Iya. Sarapin. Ustaz nih, kalau misalnya dia sihirnya keluar, tapi sifatnya dia masih belum berubah. Maksudnya awalnya dia berubah, tiba-tiba naik lagi, temperamen lagi, misalnya bisa nempel lagi nggak? Yang udah. Kalau sihir itu kan sama seperti tangan ya. Momennya tangannya Ustadz ini untuk mukul. Ya. Saya itu ibaratnya oleh Allah Ta'ala diizinkan memotong. Oke. Berarti kan tangannya Ustadz nggak bisa mukul. Jadi sihir itu nggak bisa balik lagi sebenarnya. Paham ya? Tapi dia secara harfiah, kalau dia seorang muslim, dia akan bertanggung jawab dengan sifatnya itu besok di akhirat. Jadi di luar case yang tadi. Di luar yang tadi sebenarnya. Jadi orang itu nggak paham bahwa di akhirat itu memang harus diprogram. Jadi apa yang kejadian di dunia ini sebenarnya itu nanti gambaran di akhirat. Ya berarti ujiannya tidak serta-merta dalam tanda kutip ada sihir saja. Tidak. Boleh jadi orang yang kalau akhlaknya buruk dan dia tidak terkena sihir, ya nanti pertanggungjawabannya di akhirat aja. Tapi kalau memang di luar itu boleh jadi kalau ada sihir semakin nempel. Ya, insya Allah. Jadi double, triple, quarter gitu. Misalnya seperti itu. Dan itu menurut saya itulah yang sebenarnya harus kita hadapi sebagai seorang muslim. Bagaimana kita itu menyelesaikan dengan akidah, dengan syariat, dengan akhlak. Nah itu yang harus diselesaikan. Bukan kasih air minum, itu bukan menyelesaikan menurut saya. Ya itu bukan menyelesaikan. Kalau memang kamu muslim, selesaikan dengan cara-cara akidah kita. Gimana caranya loh? Orang kena sihir, orang sakit, itu ada dosa. Mohonkan ampunan dulu. Nah kalau kamu tahu muslim, ada orang sakit, nggak kamu mohonkan ampunan, kamu nggak ngerti akidah itu. Kamu nggak ngerti. Benar-benar nggak ngerti. Padahal udah dijelaskan banyak oleh Allah Ta'ala. Beliau juga ngerti bahwa wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, jelas tahu ayat itu. Bersegera kamu ke dalam ampunan Allah. Yang mana maksudnya? Bahwa seorang yang sudah ngerti salah dan dosanya, dia harus segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah kalau kita tahu bahwa orang yang mau kita obatin itu salah, sakitnya karena salah dan dosanya, ya kita mendoakan agar dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu caranya. Nah itulah cara-cara yang syar'i sebenarnya. Harusnya paham.
Ya itu, itu jelas dalilnya sangat jelas sekali, sehingga oh iya memang ada dalilnya, nggak kemana-mana. Itu baru doain kemana, doanya biasa aja. Seperti itu, minta kepada Allah Ta'ala, nggak kemana-mana kita mintanya. Ya berarti yang paling penting saat ada orang yang sakit itu nasihat juga bisa paling penting. Nasihati, terus minta ampun ke Allah. Memang benar. Sekarang gini, ini kita berpikir beneran Ustaz, sedikit aja. Orang yang sakit disebabkan karena kesalahan dan dosa. Orang yang punya salah dan dosa berarti dia ilmu tentang apa yang dia kerjakan salah itu kan nggak tahu atau dia langgar. Dia langgar. Nah, dia langgar ya. Kalau dia langgar, berarti dia kan ada yang hang di otak sama hatinya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Berarti kalau kita mau mengobati atau menyembuhkan atau memberikan nyaman, berarti kan kita tahu dalilnya bahwa orang ini memang harus dinasehati. Kan itu intinya, sama seperti ya kan kita tahu nasihat itu dari mana yang paling banyak, dari Quran. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Nah, udah jelas di sini. Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dan menjadi sifat, menjadi penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Intinya bukan Quran itu diplek-plek ke dada, bukan. Isinya Quran itu banyak sekali nasihat, kebaikan. Berikan itu, orang yang dia sedih diberikan, kita kasih tahu, itu ujian dari Allah. Ini bab kamu harus sabar. Kalau kamu bisa menangkap ini dengan sabar, istiqomah dengan kesabaran, tetap ibadah pada Allah Ta'ala, itu berpahala. Mulai hatinya tenang, dia sembuh sebenarnya. Sembuhnya itu seperti itu. Bukan nangis dibaca-bacain, bukan begitu. Bacanya apalagi ayatnya nggak nyambung lagi apa sama yang di situ, kan nggak lucu tadinya. Nah inilah maksud saya adalah, ayo kita itu berpikir, serius berpikir. Jadi Al-Quran itu petunjuk, benar-benar petunjuk. Jadi betul-betul dipahami. Jadi syifa lima fis sudur, penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Penyakit fisik itu diawali dari sakit yang ada di dada, di hati. Emosi awalnya di sini, emosi. Tersinggung di sini, iri dengki di sini, kan gitu. Baper di sini dulu. Nah itulah mulai orang nggak paham. Jadi sebenarnya Ustaz, kita saja maksudnya kalau kita terkena sihir, terkena penyakit, tidak usah minta doa dan segala macam, tinggal kita perbaiki diri sendiri, bertobat, minta ampun. Nah kemudian kenapa? Salah satunya didoakan agar orang yang menyihir itu diselamatkan. Semuanya ada dalam Quran. Diselamatkan. Nah ikutin perintah Allah. Nah kalau memang begitu ya insya Allah nanti Allah yang menyelesaikan orang itu sendiri. Nah kita kan nggak punya kekuatan, Ustaz. Wasilah aja. Ini hanya wasilah. Bantu doa. Kita ngikutin. Berarti kita cukup aminkan saja. Iya, benar. Ngikutin aja perintah Allah, nggak ada yang aneh-aneh. Kan gitu. Cuma memang ya karena memang ada masalah. Itulah yang harus kita pahami, bahwa masalah kesalahan, dosa itu harus dimohonkan ampunan. Kalau orang itu tidak tahu, Ustaz tadi tidak benar, nasihati dulu dia. Apalagi kalau mamanya kayak tadi saya melihat nih orangnya ini kayaknya kaku nih, emosionalnya kuat nih, dia kesini pengen minta kesembuhan, susah kalau udah begitu. Dan itu salah total. Dan itu salah. Jadi kalau ada orang datang ke Ustaz Danu minta kesembuhan, itu salah total. Itu salah. Karena saya pernah menangani salah satu jenderal aja. Beliau buta, jenderal aja. Beliau buta, kena glukoma. Dia datang ke saya itu, dia hanya cuma bilang, Ustaz, saya terkena glukoma. Dan saya tahu glukoma tidak ada obatnya di dunia. Saya datang ke sini, Ustaz. Saya minta Ustaz nasihatin saya. Itu harus saya. Itu benar. Itulah yang jarang sekali orang itu bicara. Dia buta, dituntun sama istri sama anaknya. Tapi karena dia mohonnya itu bagus, pasti tercatat oleh Allah Ta'ala. Saya bilang, mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan Bapak. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mulai dia bisa melihat atas izin Allah. 6 kali, dia udah bisa main HP. Padahal glukoma itu nggak ada.
dan dia paham itu. Nah, alhamdulillah kasih izin Allah beliau bisa biar. Iya. Nah, ini kenapa? Karena nggak ada dia ngerti kalau nggak ada obat itu ngerti, dan beliau juga tahu kalau saya itu memberikan nasihat. Ini emang saya nasihatin. Bapak glaukoma itu disebabkan karena kalau punya inang kuat maunya marah kalau nggak diselesaikan. Kalau punya pandangan harus dikerjakan, kalau nggak jengkel setiap hari. Baik itu di keluarga maupun di tempat kerja, betul bisa nangis dia itu. Ya saya nasihatin dia, nasihatin aja. Saya memang doa sih, tapi nasihat terus. Beliau paham, direkam, dan beliau dengerin kata istrinya tiap hari dengerin nasihat Ustaz. Makanya saya bilang kalau orang itu benar-benar paham, ngerti, itu kalau kata orang Betawi itu namanya amazing. Orang Betawi namanya amazing. Makanya Ustaz, kenapa di Quran ya Allah sampaikan semua manusia itu rugi kan, kecuali 4 golongan: orang beriman, beramal soleh, dan mau menasehati dan dinasehati, jalan kebaikan, jalan kesabaran. Dan suratnya pendek. Jadi kalau orang mau datang ke Ustaz itu jangan minta disembuhkan, karena Ustaz bukan menyembuhkan. Enggak, yang menyembuhkan Allah. Minta dinasihatin aja, itu malah lebih bagus. Saya malah senyum. Oh ya Allah. Saya senyum, ini orang paham nih. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya Allah memberikan kesembuhannya cepat sekali. Dan rata-rata memang betul. Banyak yang saya tangani glaukoma itu, saya nasihatin mau, karena nggak ada obatnya. Paham saya. Nah itu jenderal itu adanya dokter di rumah sakit ini lagi. Rumah sakit mata, saya tahu lah dia. Ya, baru saya betul itu dok. Iya betul sih. Saya juga tahu. Makanya di situ beliau ingin dinasihati. Dan saya kasih nasihat. Ya nasihat saya begitu, bukan karena saya marah. Enggak, bapak nggak boleh ini, bapak nggak boleh. Dia memang begitu. Dan namanya beliau terpuruk karena perilakunya. Saya mencoba memberikan nasihat, mengangkat dari apa yang dia sudah terpuruk, kan seperti itu sebenarnya. Dan alhamdulillah Allah menjawab doanya beliau. Makanya Ustaz pernah bilang kan, kalau ada orang yang datang kemudian dia berkata-kata yang baik, cukup aminkan saja. Cukup aminkan. Iya. Ibu doanya apa? Ayo ibu doa. Saya aminkan. Itu aja. Iya. Serius. Banyak yang kasus seperti itu tuh banyak. Jadi dia datang, kemudian dia ngomong sendiri, doanya apa kata Ustaz? Amin. Iya amin. Selesai. Tolong doain. Lah kan sudah saya aminkan kan gitu. Dan memang itu betul-betul terjadi. Dan sangat sering Ustaz. Sangat sering. Nah ini yang orang tidak paham. Kalau dia ngotot aja, nah ini kan ada ego sebenarnya. Ada ego, itulah yang dibaca oleh malaikat, itu yang menjadi catatan. Egomu ini harus dibenerin. Bahkan bukan hanya yang diucapkan, yang dirasakan pun tercatat. Ya betul. Makanya disitulah sebenarnya permainan Allah di dunia itu seperti itu. Jadi apa yang terjadi di dunia, sakit itu tetap ujian. Nah, gimana caranya menyelesaikan ujian? Kan begitu. Jawaban sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Begitu. Betul gak sih? Betul. Nah, iya. Sakit ujian, jawabannya dalam Quran. Kesurupan ujian, jawabannya dalam Quran. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Gimana caranya menyelesaikan? Gak ada yang aneh sebenarnya. Cuma yang bedanya itu Ustaz, mana yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah itu yang kita tidak tahu. Maksudnya orang yang paham itu bahwa Quran itu menjawab semuanya, itu orang nggak paham. Contoh umpamanya, kenapa saya bilang marah itu memang itu bahaya. Memang ada beberapa ustaz itu yang meremehkan. Sakit kok dari marah. Itu Ustaz itu menurut saya dia nggak belajar beneran. Itu apalagi kalau dia kelihatan, dia ngomong kelihatan di mimbar, itu kalau memang betul itu di taklimnya itu ngikutin dia, bener. Akhirnya dia menjerumuskan taklimnya. Semua taklim di situ kalau mengikutin dia itu menjerumuskan. Bagaimana dia bisa menerangkan la taktab wala jannah? Jangan marah bagimu surga. Sementara dia begitu. Sementara dia sendiri katanya dia seorang berdakwah tapi begitu, nggak ketemu. Makanya kompensasinya mahal ya. Kan surga mahal banget itu. Iya. Iya kan? Betul. Nggak marah aja kompensasi surga. Kalau masuk surga kan sulit banget. Sulit. Padahal marah itu kan gampang. Nah, itulah yang sulit sebenarnya. Makanya tahan marah. Tahan. Padahal kan secara medis juga kalau orang cemberut, geruduk, kalau nggak salah tuh menarik 72 urat saraf. Kalau tersenyum cukup 3 urat saraf. Itu kan kelihatan perbedaan sebetulnya. Cuma memang orang tuh lebih gampang marah sih bosan. Tapi senang di jalan gitu ya. Kalau kurang sesuai, banyak hal-hal yang membuat kita marah.
belajar. Dan itu dijawab dalam Quran sebenarnya. Kenapa kita nggak ngikutin? Kita ngaku Islam, kita ngaku Muhammad itu Nabi kita. Nah, kenapa kita nggak ngikutin Nabi Muhammad, nggak ngajarin marah? Terima kasih sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin.